Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AA dimanapun berada, yang seluruhnya dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang masalah kurban. Kitab masih kitab At-Tadhib halaman 244. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waktu dzabhi, dan adapun waktu penyembelihan, maksudnya waktu penyembelihan hewan kurban, min waktu sholatil idi, dari waktu sholat id, ila gurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, min akhiri ayami tasyrik, yaitu pada akhir dari hari-hari tasyrik. Nah, jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu, sahabat AA, itu dilakukan setelah sholat id. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli thumma narji'u fananhar man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dzabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Sesungguhnya awal penyembelihan yang dilakukan oleh kami fi yaumi hadza, yaitu pada hari ini, diawali dengan nusolli, kami sholat id. Sholat id dulu, tsumma narji'u, kemudian kami pulang, fananhar, lalu kami melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Man fa'ala dzalika, siapa orang yang melakukannya seperti tersebut di atas, faqad asaba sunnatana, maka itu sesuai dengan sunnah kami, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man dzabaha qablu, siapa orang yang melaksanakannya sebelum penjelasan tadi, yaitu sebelum pelaksanaan sholat id, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, itu hanya sebatas daging yang dipersiapkan untuk makan-makan keluarga. Jadi kalau mau disebut kurban harus setelah sholat id. Jangan begini, misalnya kata DKM, sadayana hadirin semuanya jamaah Masjid Anu, ya, supaya nanti kita tidak terlalu repot, tidak terlalu capek, maka setelah sholat subuh ini kita sembelih dulu hewan kurbannya, nanti dibagikannya setelah sholat id. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus sholat id dulu, baru setelah itu penyembelihan. Wa yustahabu, dan disunatkan inda dzabhi, ketika penyembelihan itu, khamsatu asya'a, 5 hal, 5 perkara. At-tasmiyatu, pertama dengan mengucap bismillah, itu bismillahi Allahu akbar. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa istiqbalul kiblati, dan menghadap ke arah kiblat. Jadi yang menyembelihnya menghadap ke arah kiblat, hewan yang disembelihkannya juga diarahkan ke arah kiblat. Wa takbiru, dan mengucapkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian wa du'a bil qabul, yaitu doa supaya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasul pernah memberikan sebuah contoh doa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam doha bi kabshin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 1 ekor kibas. Wa qala inda dzabihi, dan berdoa beliau ketika penyembelihannya itu, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, ya Allah, terimalah ini kurban dariku Muhammad, dari keluargaku, dan dari seluruh umat-umatku, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kecil hati umat-umat Nabi Muhammad. Kalau sekarang misalnya nggak bisa kurban karena terbatas ekonominya, karena tidak ada kemampuan untuk berkurban sehingga tidak bisa berkurban, lalu bisa aja bersedih, nangis sampai pingsan misal gitu kan, nggak perlu. Kalau memang tidak mampu nggak apa-apa. Anda atau kita yang tidak mampu saat ini sudah dikurbankan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Kemudian
Wala yakulu dan tidak boleh memakan al-mudhahi orang yang berkurban syai'an sedikit pun minal udhiyatihi dari minal udhiyati dari hewan kurban al-mandzurati yang dinadarkan. Jadi kalau kurbannya kurban nazar, maka tidak boleh makan dagingnya sedikit pun. Contohnya misalnya jadi nadarkan itu kalau rumah saya yang di Bandung misalnya laku, maka tahun ini saya akan kurban. Nah itu namanya kurban nazar dan wajib dilaksanakan, dan yang kurbannya tidak boleh makan dagingnya. Atau misalnya kurban nazar itu kan, nazar itu ada dua, ada nazar muqayyad kalau yang tadi. Sekarang nazar mutlak. Nazar mutlak itu adalah niat yang diucapkan. Contoh misalnya ibu-ibu kan suka bikin tabungan tuh. Nah, untuk apa ibu-ibu ini tabungan? Ini adalah untuk kurban. Nah itu nazar itu. Bagaimana supaya tidak jatuhnya nazar? Pakai insya Allah. Ibu-ibu, apakah ini untuk kurban? Insya Allah untuk kurban. Nah kalau pakai insya Allah itu nggak masuk kepada nazar. Atau arisan misalnya, arisan kurban itu udah nazar, itu tidak boleh makan dagingnya. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Wa yakulu dan makan minal udhiyati dari hewan kurban al-mutatawi yang disunatkan biha kepada hewan kurban tersebut. Jadi kalau kurbannya kurban sunat boleh dimakan. Berapa kita harus makannya? Ya maksimal 1/3. Tidak mesti harus 1/3, sedikit saja kita makan dalam rangka tabaruk ya, ngalap barokah. Nah itu boleh, silakan. Wala yabi'u dan tidak boleh menjual minal udhiyati dari apa yang ada dalam hewan kurban. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam hewan kurban itu nggak boleh dijual. Misalnya kakinya nggak boleh itu dijual, kepalanya nggak boleh dijual, kulitnya nggak boleh dijual. Apapun bagian-bagian dari hewan kurban jangan dijual. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit dari hewan kurban, fala udhiyatalah, maka itu tidak ada kurban untuknya. Nah ini maksudnya dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Faidul Qadir, la yahsulu, tidak hasil lahu baginya athawabu pahala al-mau'udu yang dijanjikan lil mudhohi bagi orang yang berkurban ala udhiyatihi dari hewan kurbannya. Jadi nggak ada pahalanya. Jadi jangan dijual, jangan dijual. Atau misalnya dijadikan upah juga nggak boleh. Nah dalam kitab Baijuri dijelaskan boleh kalau untuk disedekahkan. Misalnya kepalanya disedekahkan kepada fakir miskin atau dimanfaatkan. Nah dimanfaatkan untuk sesuatu kemanfaatan. Kulitnya itu boleh. Yang tidak boleh itu dijual atau dijadikan upah, atau juga dijual untuk dijadikan upah. Nah kemudian terakhir wa yut'imul fuqara, dan dikasihkan kepada orang fakir wal masakin dan orang-orang miskin. Demikian sahabat AA dimanapun penjelasan tentang masalah kurban sudah tuntas. Mudah-mudahan pada waktunya kita bisa melaksanakannya. Semoga Allah memberikan kemampuan kita pada kita semuanya. Terima kasih, sehat semua, barokah buat semuanya. Dan bagi sahabat AA yang ingin membantu perjuangan dakwah lewat channel ini, silahkan di subscribe ya, di like juga. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.